Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Muhammad Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 7671 sampai bab 7673. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi dia tidak patah semangat. Dia telah menempuh jalan yang jauh lebih sulit dari ini, menghadapi situasi yang jauh lebih putus asa dari ini. Dengan satu fragmen di tangan, dia tidak sepenuhnya tanpa apapun. Terima kasih atas penjelasan Anda, senior. Chen Ping berdiri dan membungkuk dengan hormat. Guru Yuksu berdiri dan melambaikan tangannya. Tuan Chen, Anda terlalu baik. Saya hanya menyebutkan hal-hal yang akan diketahui Tuan Chen cepat atau lambat. Apa rencana Tuan Chen? Tangan Chen Ping bertumpu pada gagang pedangnya, kilatan dingin muncul di mata ungunya. Ke aula cahaya. Guru Yuksu sedikit mengerutkan kening. Aula cahaya? Apakah Tuan Chen menyimpan dendam terhadap aula cahaya? Ya. Suara Chen Ping tenang, tetapi niat membunuh yang mengerikan terselip di dalamnya. Mereka melukai seseorang yang seharusnya tidak mereka lukai. Dia tidak mengatakan siapa orang itu. Namun, Guru Yuksu membaca jawaban di mata Chen Ping. Itu adalah tatapan yang hanya ditunjukkan kepada orang terpenting. Dingin, tegas, dan tidak memberi ruang untuk kompromi. Kekuatan aula cahaya tidak boleh diremehkan. Suara Guru Yuksu mengandung sedikit keseriusan. Ketua aula adalah Dewa Emas tingkat 5, Wakil Ketua aula adalah Dewa Emas tingkat 4, ada puluhan tetua, dan ribuan murid. Meskipun kekuatan tempur Tuan Chen sangat menakjubkan, untuk melawan seluruh aula cahaya sendirian. Aku tidak mengatakan aku akan pergi sendirian. Chen Ping menyela Guru Yuksu, mata ungunya tertuju padanya. Senior, Anda mengatakan bahwa 300 murid Gua Surga King Yun bersedia melayani saya sebagai pemimpin baru sekte Taois, bahkan sampai mati. Tubuh Guru Yuksu sedikit bergetar. Dia menatap mata Chen Ping. Mata ungu itu tidak menunjukkan keraguan, tidak ada pertanyaan, hanya ketegasan yang tak terbantahkan. Keheningan sesaat menyusul. Lalu, Guru Yuksu tersenyum. Senyumnya samar, tetapi tulus, seperti seorang lelaki tua yang telah menunggu selama puluhan ribu tahun, akhirnya menyambut orang yang telah lama ditunggunya. Baiklah, katanya, suaranya lembut namun tegas. 300 murid dari King Yun Cafe Heaven bersedia mengikuti Tuan Chen dalam ekspedisi ini. Chen Ping mengangguk dan kemudian disuruh beristirahat. Berbaring di tempat tidur, Chen Ping sama sekali tidak bisa tidur. Pikirannya benar-benar kacau. Sekarang setelah dia tahu ada galaksi kosmik di luar alam surgawi, siapakah identitas Tuan Shi? Apakah dia dari alam surgawi, atau dari berbagai alam di luarnya? Bagaimana dengan ayahnya? Bukankah dia naga emas? Dan bagaimana dengan Wen Haotian? Siapakah identitas aslinya? Semua misteri ini mengganggu Chen Ping. Setelah berpikir entah berapa lama, Chen Ping menutupi kepalanya untuk berhenti berpikir.
Karena dia sudah sampai sejauh ini, dia akan melangkah selangkah demi selangkah. Jika suatu hari dia tidak bisa melanjutkan, dia akan berhenti dan beristirahat dengan layak. Atau dia bisa membiarkan putra dan cucunya melanjutkan perjalanan. Lagi pula, dia punya banyak wanita. Dia tidak takut tidak memiliki seorang putra. Keesokan paginya, Gua Surga King Yun, arena seni bela diri. 300 murid King Yun Cafe Heaven berdiri rapi berbaris di lapangan latihan, masing-masing memiliki tingkat kultivasi dewa emas, dengan lebih dari 20 orang berada di peringkat ketiga atau lebih tinggi. Kemudian mereka berangkat menuju Aula Cahaya Berada. Para kultivator liar dan anggota sekte kecil yang ditemui di sepanjang jalan, setelah melihat kelompok ini, segera menyingkir, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. King Yun Cafe Heaven telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Apa yang mereka rencanakan? Apakah mereka akan berperang dengan sekte besar? Berita itu menyebar seperti api di pegunungan dan hutan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua pasukan dalam radius beberapa ribu mil mengetahui bahwa King Yun Cafe Heaven telah mengirimkan 300 murid menuju ke Tenggara. Di Tenggara, itulah arah menuju Aula Cahaya. Sementara itu di Istana Dewa Api, Yan Wuji duduk di singgasana Dewa Api, memegang laporan intelijen yang baru saja disampaikan. Laporan itu hanya berisi satu baris. 300 murid King Yun Cafe Heaven telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka menuju ke Aula Cahaya. Yan Wuji menatap kalimat itu, secercah keraguan terlintas di matanya yang berwarna merah keemasan. Meskipun Gua Surga dan Aula Cahaya Cerah memiliki dendam yang sama, mereka tidak pernah mencapai titik konflik bersenjata. Rubah tua itu, orang sejati Yuksu, telah menunggu waktunya selama puluhan ribu tahun, tidak pernah secara aktif memprovokasi kekuatan apapun. Apa yang terjadi hari ini? Lanjutkan penyelidikan. Yan Wuji melemparkan laporan intelijen itu kepada ajudannya yang terpercaya. Cari tahu apa sebenarnya yang sedang dilakukan surga Gua King Yun. Ya, Tuan. Ajudan itu mengakui perintah itu dan mundur. Yan Wuji duduk sendirian di singgasananya, jari-jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan, menghasilkan bunyi gedebuk. Dia punya firasat buruk. Aksi militer tiba-tiba di surga Gua King Yun pasti ada hubungannya dengan Chen Ping itu. Hanya beberapa hari yang lalu, kekuatan yang dikirim oleh Aula Terang Cahaya ke jurang dunia bawah utara benar-benar musnah, dan Golden Immortal tetua peringkat 4 yang memimpin tim tidak kembali. Aula Cahaya Terang sedang menyelidiki masalah ini, namun belum menemukan hasil apapun. Tetapi jika Chen Ping berpartisipasi dalam pertempuran itu, jika Master Jeff Void mengetahuinya, alis Yan Wuji semakin berkerut. Chen Ping, dia menggumamkan nama itu, sedikit niat membunuh muncul di mata merah keemasannya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Istana Cahaya terletak di tenggara surga ke-18, bertengger di atas pembuluh darah spiritual yang sangat besar. Seluruh istana dibangun dari batu giok putih, memancarkan cahaya putih lembut di bawah sinar matahari, tampak dari jauh seperti permata yang tertanam di dalamnya. 9 altar terapung mengelilingi istana, masing-masing bertuliskan tanda cahaya suci yang berkilauan di bawah sinar matahari, menyelimuti seluruh istana dalam perisai cahaya suci emas. Ini adalah susunan pelindung istana cahaya, kanopi cahaya suci,
yang dikatakan mampu menahan serangan apapun dari mereka yang berada di bawah peringkat kelima dari alam abadi emas. Penguasa istana dari Istana Cahaya diberi nama Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci, Dewa Emas peringkat kelima, kedua setelah Yan Wuji di antara ras Dewa Surga ke-18. Dia telah hidup selama ratusan ribu tahun, menyaksikan seluruh proses perkembangan Istana Cerah dari cabang kecil Istana Cahaya. Ras Dewa menjadi kekuatan terbesar kedua di 18 surga. Pada saat ini, Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci sedang duduk di aula utama Istana Cerah, memegang laporan yang identik dengan yang ada di milik Yan Wuji. 300 murid surga Gua Qingyun semuanya telah pergi menuju Istana Cerah. Alisnya berkerut dalam. Surga Gua Qingyun. Jade Void orang sejati. Rubah tua itu, selama puluhan ribu tahun, bersembunyi di pegunungan Qingyun, tidak pernah secara aktif memprovokasi siapapun. Apa yang terjadi hari ini? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Suara cahaya suci yang mulia sangat dalam dan berwibawa, bergema di aula. Seorang kultivator dari aula cahaya, berlutut di aula, mengangkat kepalanya, wajahnya pucat, suaranya sedikit bergetar. Melapor ke surga yang mulia, sudah diselidiki. Alasan surga Gua Qingyun mengirim pasukan, terkait dengan seorang pria bernama Chen Ping. Chen Ping. Alis cahaya suci yang mulia surgawi berkerut lebih dalam. Chen Ping yang sama yang membunuh Yan Po di gurun Dewa Jatuh dan membantai pasukan aula cahayaku di jurang dunia bawah utara? Benar Yang Mulia. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Sesampainya di depan Istana Cahaya Suci, Chen Ping langsung menghancurkan lapisan pelindung dengan tebasan pedang pembunuh naga. Di hadapan pedang pembunuh naga lapisan cahaya suci seperti kertas. Dengan pelindung yang hancur berkeping-keping, Chen Ping menerobos langsung aula cahaya suci. Sesampainya di hadapan Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci, ia menatap dengan niat membunuh. Yang Mulia Cahaya Suci mengerutkan kening. Siapa itu? Yang Mulia Cahaya Suci bertanya. Chen Ping tidak menjawab. Ia menghunus pedang pembunuh naga. Api ungu yang kacau membara di pedang itu, mendistorsi udara di sekitarnya. Kau tidak perlu tahu. Suara Chen Ping sedingin es. Kau hanya perlu tahu bahwa orang-orangmu menyentuh seseorang yang seharusnya tidak mereka sentuh. Karena itu, kalian semua akan membayar harganya. Wajah Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci menjadi gelap. Ia tidak mengerti maksud Chen Ping. Orang-orangnya melukai seseorang di jurang utara? Siapa yang terluka? Tim yang ia kirim ke jurang utara adalah untuk menemukan jantung jurang, bukan untuk menimbulkan masalah. Mengapa mereka melukai seseorang? Siapa yang terluka sehingga memerlukan operasi skala besar dari Chen Ping? Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci tidak mengerti, tetapi ia tidak perlu mengerti. Karena Chen Ping telah mengangkat pedang pembunuh naga. Energi pedang ungu mengembun pada pedang, tumbuh semakin panjang dan terang hingga mengeras menjadi pilar cahaya ungu sepanjang puluhan kaki. Pilar itu mengandung kekuatan yang mengerikan, cahaya destruktif yang dilepaskan dari kekuatan kekacauan yang terkompresi. Chen Ping menebas ke bawah dengan pedangnya. Pilar ungu itu menghantam penghalang cahaya emas, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga.
Cahaya suci emas dan kekuatan kekacauan ungu bertabrakan dengan hebat di titik benturan. Kedua kekuatan yang berlawanan itu saling memusnahkan satu sama lain dan melepaskan gelombang kejut energi yang tak terbayangkan. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, menghancurkan semua pohon dalam radius beberapa mil dan meledakkan kawah sedalam beberapa kaki ke dalam tanah. Susunan pelindung aula cahaya bergetar hebat, dan retakan kecil muncul di penghalang cahaya emas. Ekspresi yang mulia surgawi cahaya suci berubah. Susunan pelindung aula cahaya, tirai surgawi cahaya suci, dikatakan mampu menahan serangan apapun dari bawah peringkat kelima alam abadi emas. Chen Ping hanyalah kultivator abadi sejati tingkat 8, namun kekuatan satu serangan pedangnya telah meretakkan tirai cahaya suci. Monster macam apa ini? Semuanya, dengarkan perintahku. Yang mulia surgawi cahaya suci meraung. Pertahankan formasi dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan orang gila itu menghancurkannya. Ribuan kultivator dari aula cahaya secara bersamaan menyalurkan kekuatan spiritual mereka, menuangkan cahaya suci mereka ke dalam formasi. Retakan di tirai cahaya emas dengan cepat sembuh, membuat tirai lebih tebal dan lebih kokoh. Namun serangan pedang kedua Chen Ping telah tiba. Serangan pedang kedua bahkan lebih ganas daripada yang pertama. Aura pedang ungu lebih panjang dan mengandung kekuatan yang lebih besar. Boom! Tirai cahaya emas bergetar hebat lagi. Retakan menjadi lebih besar dan lebih banyak dari sebelumnya. Serangan pedang ketiga. Serangan pedang keempat. Serangan pedang kelima. Chen Ping menebas formasi itu dengan pedang demi pedang. Setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya, masing-masing meninggalkan bekas yang dalam pada formasi tersebut. Para kultivator aula terang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan formasi besar itu, tetapi pedang Chen Ping terlalu cepat, terlalu kuat. Energi spiritual mereka terkonsumsi dengan kecepatan yang terlihat. Ini tidak akan berhasil. Wakil kepala aula bergegas ke sisi yang mulia surgawi cahaya suci, wajahnya pucat. Formasi itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kita harus mengambil inisiatif. Yang mulia surgawi cahaya suci menggertakkan giginya. Secercah kegilaan terpancar di mata emasnya. Yang mulia surgawi cahaya suci menggertakkan giginya. Mata emasnya merah padam. Dia tahu orang sejati kekosongan giok mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan formasi evolusi surgawi 8 trigram jauh melampaui imajinasinya. Jika orang sejati kekosongan giok hanyalah kultivator dewa emas tingkat 5, dia masih bisa melawan. Namun, orang sejati kekosongan giok tidak berjuang sendirian. Ia memiliki 300 murid yang membantunya mempertahankan formasi tersebut, dan formasi evolusi surgawi 8 trigram memperkuat kekuatannya. Bagaimana mungkin ia bisa menghancurkannya sendirian? Chen Ping. Yang mulia surgawi cahaya suci berputar, tatapannya tertuju pada Chen Ping. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku tidak menyimpan dendam padamu. Kaumku, tidak melukai siapapun. Apakah kau salah? Chen Ping berdiri di tepi formasi evolusi surgawi 8 trigram, pedang pembunuh naga dipegang horizontal di depannya. Mata ungunya menatap yang mulia surgawi cahaya suci, tanpa emosi apapun. Kaummu, di jurang utara, melukai seorang wanita berbaju merah tua. Suaranya tenang, namun mengandung nada dingin yang menusuk.
Dia berasal dari garis keturunan iblis api, tetapi dia tidak bersalah. Kau seharusnya tidak melukainya. Sebuah adegan terlintas di benak Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci. Bawahannya melaporkan telah bertemu sekelompok kultivator iblis di jurang utara, termasuk seorang wanita dengan gaun merah tua. Saat itu ia tidak terlalu memperhatikannya. Iblis, yah, membunuh mereka tidak masalah. Ia tidak menyangka bahwa hanya karena wanita itu terluka, Chen Ping akan membawa 300 murid dari Gua Awan Biru Surga ke Aula Terang untuk membalas dendam. Hanya untuk seorang wanita. Suara Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci terdengar tidak percaya. Kau memimpin 300 orang untuk menyerbu Aula Cahayaku, hanya untuk seorang wanita. Chen Ping tidak menjawab. Ia hanya mengangkat pedang pembunuh naga. Api ungu yang kacau membakar pedang itu, semakin kuat, akhirnya mengembun menjadi aura pedang ungu sepanjang 100 shang. Kalian melukainya. Suara Chen Ping lembut, tetapi setiap kata seperti pisau yang menusuk jantung Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci. Oleh karena itu, kalian semua akan mati. Aura pedang itu menebas ke bawah. Bukan di Dewa Cahaya Suci, tetapi di gerbang Aula Cahaya. Aura pedang ungu sepanjang 100 shang menghantam gerbang, membelahnya menjadi dua. Pecahan giok putih berterbangan kemana-mana, dan rune cahaya suci di gerbang itu hancur menjadi abu oleh api kekacauan yang membakar. Kau! Mata Dewa Cahaya Suci memerah, cahaya suci keemasan melonjak liar dari tubuhnya, mendorong kultivasinya ke puncak peringkat kelima alam dewa abadi emas. Dia mengangkat tongkat emasnya. Batu bercahaya di ujungnya meletus dengan cahaya suci yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengembun menjadi bola emas seukuran kepala manusia, berisi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Bersambung.